Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwan Muntasir, NPM 2019 135000504. Saya Francisca Cecilia Mael, NPM 2019 13500 482. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Indria, NPM 2019 13500 525. Saya dari kelompok 11. Pengertian sistem koloid dan koloid. Sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi, campuran kasar, dan memiliki sifat-sifat yang khas. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 milimikron. Contoh koloid yakni susu, sabun, mentega, selai, santan, mayones, kosmetik, cat, dan obat-obatan juga termasuk. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, yakni terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Secara mikroskopis, koloid terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. A. Dispersi kasar, suspensi, bila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran lebih besar dari 100 milimikron. B. Dispersi halus koloid, bila partikel-partikel zat yang terdispersi berukuran 1 sampai 100 milimikron. C. Dispersi molekul, larutan sejati, bila partikel-partikel zat yang terdispersi lebih kecil dari 1 milimikron. Berikut ini adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. 1. Homogen. Tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Secara makroskopis, bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Heterogen. 2. Semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 milimikron. Partikelnya berdimensi antara 1 milimikron sampai 100 milimikron. Partikelnya berdimensi lebih dari 100 milimikron. 3. Satu fase, dua fase, dua fase. 4. Stabil, stabil, tidak stabil. 5. Tidak dapat disaring. Tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Dapat disaring. 6. Penampilan jernih. Keruh jernih, keruh. 7. Contohnya, larutan gula dan larutan garam. Contoh, susu atau santan, tepung dalam air. Contoh, air kopi atau air keruh. Ciri-ciri sistem koloid sebagai berikut. A. Sistem koloid mempunyai ukuran partikel 10 sampai 7 dan 10 sampai 5 cm. B. Partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. C. Partikel koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, tetapi dapat disaring menggunakan kertas perkamen. D. Koloid tahan lama. E. Koloid akan terakumulasi apabila ditambah larutan. F. Koloid mempunyai sifat elektrolit. G. Koloid termasuk campuran homogen. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. Apa itu pendispersi dan terdispersi? Zat terdispersi yakni zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Zat pendispersi yakni zat pelarut di dalam larutan koloid. Pada sistem koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas.
Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem koloid dikelompokkan menjadi, yaitu Sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya sol, emas, tinta, dan cat. Sol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya. Contoh, susu, santan, dan minyak ikan. Emulsi padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya, jeli, mutiara, dan keju. Aerosol padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya, asap dan debu. Aerosol cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa gas. Contohnya, kabut, awan, dan hairspray. Buih. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya, buih sabun dan krim kocok. Buih padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya, karet, busa, dan batu apung. Gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti pada tabel berikut. Di tabel ini ada fase terdispersi, fase pendispersi, jenis koloid, dan contoh koloid. 1. Cair, gas, aerosol, kabut, awan, hairspray. 2. Padat, gas, aerosol, asa debu di udara. 3. Gas, cair, buih, buih sabun, krim kocok. 4. Cair, emulsi, susu, santan, mayones. 5. Padat, cair, sol emas, tinta, cat, pasta gigi. 6. Gas, padat, buih padat, karet busa, styrofoam, batu apung. 7. Cair padat, emulsi padat, gel, margarin, keju, jeli, mutiara. 8. Padat, sol padat, gelas berwarna intan hitam. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghaburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika bekas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Hal ini dikarenakan larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat dilihat. Efek Tyndall. Ini adalah berupa ilustrasinya. Itu ada sumber cahaya, larutan, koloid, dan suspensinya. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop, sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya.
sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. 2. Gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah, yaitu zigzag. Dalam medium pendispersi, gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Ini adalah gerakan ilustrasi gerak Brown. Contoh gerak Brown ini bisa dilihat saat partikel debu bergerak melewati celah jendela yang terkena sinar matahari. Jika diperhatikan, partikel debu tersebut akan senantiasa bergerak tanpa henti dan lintasannya berbentuk lurus. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Partikel koloid dapat mengadsorpsi ion-ion dari medium pendispersinya sehingga partikel tersebut menjadi bermuatan listrik. Sifat adsorpsi digunakan dalam proses 1. Pemutihan gula tebu, 2. Norit, 3. Penjernihan air. Contohnya, koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Sebagai contoh lain, SolVO3 dalam air bermuatan positif karena mengadsorpsi ion-ion positif, sedangkan Sol AS2S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion-ion negatif. Dan contohnya saat menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. 4. Muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. 5. Elektroforesis. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik, di mana partikel bermuatan bergerak ke arah elektron dengan muatan berlawanan, ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan positif akan bergerak ke arah elektron negatif, sedangkan koloid bermuatan negatif akan bergerak ke arah elektron positif. Oleh karena itu, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid berdasarkan ukuran partikel dan muatannya. 6. Koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa gumpalnya koloid berbentuknya endapan. Sedangkan gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar. Gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Koagulasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Mekanik, yaitu dengan mengadukan pemanasan dan pendinginan. 2. Menggunakan prinsip elektroforesis, di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan dikumpulkan di elektropositif dan partikel-partikel koloid bermuatan positif akan digumpalkan di elektronegatif yang dialirkan arus listrik cukup lama. 3. Menambahkan elektrolit, di mana ion positif dan elektrolit
akan ditarik partikel koloid bermuatan negatif dan ion negatif, dan elektrolit akan ditarik partikel koloid bermuatan positif, sehingga partikel-partikel koloid dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan lapisan pertama. Apabila jarak antara kedua lapisan tersebut cukup dekat, muatan partikel koloid akan menjadi netral sehingga terjadi koagulasi. Semakin besar muatan ion dari elektrolit, proses koagulasi semakin cepat dan efektif. 4. Menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan, di mana kedua sistem koloid dengan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik dan saling mengadsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Koloid akan mengalami koagulasi dengan cara 1. Mekanik. Cara mekanik dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, atau pengadukan cepat. 2. Kimia. Dengan menambahkan elektrolit, asam, basah, atau garam. Contohnya, susu tambah sirup menjadi gumpalan, lumpur dan tawas menjadi gumpalan. Dengan campuran dua macam koloid dengan muatan yang berlawanan. Contoh, FeOH3 yang bermuatan positif akan menggumpal jika dicampur As2S3 yang bermuatan negatif. Koagulasi dapat dicegah dengan menambahkan koloid pelindung, yakni suatu koloid yang bersifat menstabilkan partikel koloid yang dispersi dengan membungkus partikel tersebut sehingga tidak dapat saling menghubung bentuk gumpalan. Contoh koagulasi adalah saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. 7. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid ion-ion pengotong. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran sisbel yang berfungsi sebagai penyaring. 9. Koloid liofil dan liofоб. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan, sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid, contohnya agar-agar. Koloid lifob merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral, tidak bermuatan. Pembuatan koloid. 1. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses penggumpalan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Gumpalan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. A. Reaksi redoks. Sistem koloid juga dapat dibentuk dari reaksi redoks. Contoh pembuatan belerang 2H2SG ditambah SO2 aki menjadi 3S koloid ditambah 2H2OI. B. Hidrolisis. Reaksi hidrolisis dilakukan dengan mencampurkan suatu zat dengan air. Contoh pembuatan sal FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. FeCl3 aki ditambah 3H2OI menjadi FeOH3 koloid tambah 3HClX
Ki. Pengertian larutan. Contoh, bila larutan jenuh kalsium asrat dicampur dengan alkohol akan membentuk suatu koloid berupa gel. Reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mengumpulkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya sebagai reaksi pergeseran. Contoh reaksi pergeseran bisa dilihat dalam proses pembuatan sol AS2GS3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. 2. Pembuatan koloid dengan cara dispersi. Cara dispersi membalikkan dari kondensasi, yaitu dilakukan dengan mengecilkan partikel subtraksi agar menjadi partikel koloid. Cara dispersi ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu A. Cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan menggunakan penggilingan atau pengurusan partikel subtraksi. Dengan demikian agar dihasilkan partikel yang lebih kecil dan lembut. Contoh pembuatan partikel koloid dengan cara mekanik adalah sebagai berikut. 1. Gumpalan tawas yang sudah digiling akan membentuk koloid saat dicampurkan dengan air. 2. Karbon dihaluskan dengan penggiling koloid agar dihasilkan tinta. 3. Belerang dan gula dihaluskan dan dalam penggiling koloid sehingga dihasilkan sol belerang. B. Cara peptisasi. Koloid bisa dibentuk melalui proses peptisasi, yaitu dengan menambahkan ion jenis sehingga partikel endapan akan mengalami pemecahan oleh zat kimia. Adapun contoh peptisasi adalah sebagai berikut. 1. Sol FeOH3 dispersasi oleh VeCl3. 2. Sol NiS dispersasi oleh H2S. 3. Karet dispersasi oleh bensin. C. Cara busur breeding. Cara busur breeding dilakukan dengan mencelupkan dua kawat logam yang dialiri arus listrik ke dalam air. Dengan demikian kawat tersebut akan membentuk partikel koloid berupa debu di dalam air. D. Cara ultrasonik. Pada prinsipnya cara ini hampir sama dengan cara mekanik, hanya saja proses penghancuran partikel sebesarnya menggunakan gelombang ultrasonik. 2. Elektrodialisis. Pada dasarnya, proses ini adalah proses dialisis di bawah pengaruh medan listrik. Proses dialisis menggunakan bantuan medan listrik dalam bejana yang akan mempercepat perombesan ion-ion dari dalam kantong. Ion-ion positif dalam kantong berdifusi melalui membran menuju elektroda negatif atau katoda dan sebaliknya. Cara kerjanya adalah listrik tegangan tinggi dialirkan melalui dua layer logam yang menyokong selaput semipermeabel, sehingga partikel-partikel zat terlarut dalam sistem koloid berupa ion-ion akan bergerak menuju elektrode dengan bermuatan berlawanan. Adanya pengaruh medan listrik akan mempercepat proses pemurnian sistem koloid. Elektrodialisis
hanya dapat digunakan untuk memisahkan partikel-partikel zat terlarut elektrolit karena elektrodialisis melibatkan arus listrik. Yang ketiga, penyaring ultra. Penyaring ultra adalah penyaring yang memiliki pori-pori yang sangat halus atau membran dengan ruang renik yang besarnya tertentu, sehingga tidak dapat dilalui oleh partikel koloid, tetapi dapat dilalui oleh ion-ion atau partikel molekuler larutan. Partikel-partikel koloid tidak dapat disaring biasa seperti kertas saring, karena pori-pori kertas saring terlalu besar dibandingkan ukuran partikel-partikel tersebut. Tetapi, bila kertas saring tersebut diresapi dengan selulosa seperti selofan, maka ukuran pori-pori kertas akan sering berkurang. Kertas saring yang dimodifikasi tersebut disebut penyaring ultra. Proses penyaringan dapat juga digunakan pompa pengisap atau dengan pemberian elektroda dari sumber arus listrik. Proses pemurnian dengan menggunakan penyaring ultra ini termasuk lambat. Jadi, tekanan harus dinaikkan untuk mempercepat proses ini. Terakhir, partikel-partikel koloid akan tertinggal di kertas saring. Partikel-partikel koloid akan dapat dipisahkan berdasarkan ukurannya dengan menggunakan penyaring ultra bertahap. Komponen penyusun koloid. Komponen penyusun koloid dibagi menjadi dua, yaitu fase kontinu dan fase diskontinu. Yang pertama, fase kontinu. Fase kontinu adalah medium pendispensi, jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, fase diskontinu. Fase diskontinu adalah medium terdispensi, jumlahnya lebih banyak. Bentuk partikel koloid. Yang pertama, bulatan, misalnya virus, silika, dan lain-lain. Yang kedua, batang, misalnya virus. Yang ketiga, piringan, misalnya globulin dalam darah. Yang keempat, serat, misalnya selulosa. Penggunaan sistem koloid. Yang pertama, obat-obatan. Penggunaan sistem koloid dalam obat-obatan contohnya seperti salep, krim, minyak ikan, dan lain-lain. Yang kedua, makanan. Penggunaan sistem koloid dalam makanan seperti es krim, jelly, dan agar-agar. Yang ketiga, kosmetik. Penggunaan sistem koloid dalam kosmetik contohnya hair cream, skin spray, body lotion. Yang keempat, industri. Penggunaan sistem koloid dalam industri contohnya tinta dan cat. Manfaat koloid dalam kehidupan. 1. Koloid biasa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Yang kelima, dalam industri makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayonaise, dan mentega. Yang keenam, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Yang ketujuh, industri pertanian. Koloid bisa ditemukan dalam pestisida dan insektisida. Yang kedelapan, bahan kosmetik. Bahan kosmetik sangat banyak jenisnya. Akan tetapi, pada prinsipnya hampir 90%
dari bahan itu dibuat dalam keadaan koloid. Hal itu disebabkan sifat koloid yang mudah menyerap, pewangi, dan pewarna, lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, dan sekaligus mengandung dua macam bahan yang tidak dapat saling larut. Macam-macam bentuk bahan kosmetik sebagai berikut. A. Bahan kosmetik yang berbentuk aerosol, misalnya parfum dan deodoran spray, hair spray, dan penghilang bau mulut yang disemprotkan. B. Bahan kosmetik yang berbentuk sol, misalnya susu pembersih muka dan kulit, cairan untuk masker, dan cat kuku. C. Bahan kosmetik yang berbentuk emulsi, misalnya susu pembersih muka dan kulit. D. Bahan kosmetik yang berbentuk gel, misalnya deodoran stick dan minyak rambut. E. Bahan kosmetik yang berbentuk buih, misalnya sabun cukur dan sabun kecantikan. F. Bahan kosmetik yang berbentuk sol padat, misalnya pemerah bibir atau lipstik, pensil alis, dan maskara. F. Bahan kosmetik yang berbentuk sol padat, misalnya pemerah bibir atau lipstik, pensil alis, dan maskara. Contoh soal 1. Sifat koloid yang dapat dimanfaatkan untuk deodoran untuk mengurangi bau keringat adalah A. Dialisis, B. Gerak Brown, C. Adsorpsi, D. Elektroforesis, E. Koagulasi. Jawabannya adalah C. Pembahasannya. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya ya. Contohnya adalah pemutihan gula, tebu, kerja norit dalam menyerap racun, dan yang terakhir penyerapan keringat oleh deodoran. Yang kedua, berikut ini merupakan sifat koloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Terdiri atas satu fase, E. Mengamburkan cahaya. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, ciri-ciri koloid itu antara lain homogen atau secara makroskopis, heterogen atau secara mikroskopis, ukuran 1 nm sampai 100 nm, terdiri dari dua fase, stabil, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Jadi jawabannya D ya, yang tidak termasuk ciri-ciri koloid atau sifat koloid. Perhatikan peristiwa berikut ini. 1. Pembentukan delta pada muara sungai. 2. Pemurnian gula pasir. 3. Penyembuhan sakit perut oleh norit. 4. Penjernihan air. Peristiwa di atas yang merupakan contoh koagulasi koloid adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 4. Pembahasannya, koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan beberapa faktor antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi adalah 1. Pembentukan delta muara sungai. Yang kedua, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format.
Yang ketiga, pengumpulan lumpur koloid dalam air sungai dengan tawas. Yang keempat, koagulasi asam atau debu dengan koagulasi listrik. Jadi yang termasuk atau yang merupakan contoh koagulasi adalah pembentukan delta pada muara sungai dan penjernihan air. Jawabannya C.